Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah ini yang akan kita bicara banyak. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itulah pada pagi hari ini saya bicara mengenai hidup dalam rencana Allah. Kita bicara mengenai seri kasih karunia, lalu hidup dalam rencana Allah. Ini pun kasih karunia. Dan ayat yang 10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. Nah, oleh kasih karunia juga Alkitab mengatakan supaya saya dan saudara itu diberi kesanggupan ilahi. Saudara diberi kuasa. Kasih karunia itu bicara mengenai kasih, bicara mengenai perkenanan, bicara mengenai kuasa, bicara mengenai campur tangan ilahi, bicara mengenai kesanggupan ilahi yang diberikan kepada saya dan saudara, sehingga saya dan saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Kita manusia gagal, kita manusia berantakan, kita manusia kacau, kita manusia yang tidak sepintar yang lainnya. Mungkin studi kita gagal, mungkin masa lalu kita berantakan, mungkin kita bukan dari keturunan orang yang berada. Kita bisa punya alasan bahwa masa lalu kita itu berantakan sekali, kacau sekali dan tidak punya potensi. Kita tidak punya potensi untuk kita berhasil dalam kehidupan kita. Nah, apakah kasih karunia itu pilah-pilah, memilih? Oh, ini orang hebat, potensinya bagus. Nah, aku berikan lebih banyak. Tidak. Apakah kasih karunia itu, wah ini ada orang baik, ini orang berkecukupan, berada, pintar, karakternya sudah baik, ini mumpuni, dia punya potensi. Nah, aku akan bekerja lebih banyak besar untuk dia. Itu tidak, saudaraku. Kasih karunia tidak pilih-pilih dan tidak memilah mana yang layak atau tidak. Semua saya dan saudara sudah dibenarkan dan dilayakkan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia itu, saudara akan diberi kemampuan ilahi, saudara akan diberi satu kerinduan yang daripada Tuhan. Tuhan bekerja dalam kemauan dan kehendak saudara, Tuhan akan memberikan kemampuan, saudara akan memberikan koneksi-koneksi, sehingga saya dan saudara itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Karena itulah, kesadaran dan mengandalkan akan kasih karunia itu harus terus saya dan saudara sadari, pegang. Saudara berperan sebagai apapun. Saudara sebagai seorang suami, untuk menjadi suami yang baik. Dari sebelumnya berantakan, acuh tak acuh, tidak peduli dengan istri, dengan anak-anak. Ya terserahlah hidup mereka. Semua di tangan Tuhan. Loh saudara, itu suami, itu istri diberikan kepada saudara, anak diberikan kepada saudara. Jangan diserahkan kembali kepada Tuhan. Untuk bisa menjadi orang tua yang baik, yang bertindak seperti yang dimaui Tuhan. Untuk bisa menjadi suami, menjadi istri yang baik, supaya bisa melakukan seperti yang dimaui Tuhan, saudara perlu dorongan dan kekuatan kasih karunia. Dorongan, kekuatan, pengertian, hikmat, kemampuan. Nah, kasih karunia itu ada di situ semuanya. Saudara sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara sebagai seorang pekerja, saudara sebagai seorang profesional, wirausaha, apapun peran saudara dalam kehidupan ini, saudara harus menyadari dan terus mengandalkan akan campur tangan Tuhan lewat kasih karunia-Nya. Kalau tidak, saudara akan kepayahan. Alkitab mengatakan jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, karena akan timbul kepahitan dalam kehidupannya. Oh, aku sudah berusaha,
Kalau saudara katakan, aku sudah berusaha, berarti saudara mengabaikan akan kasih karunia. Tapi kalau saudara katakan, Tuhan yang di dalam aku yang bekerja untuk aku dan lewat aku, itu artinya saudara hidup dalam kasih karunia. Segala sesuatu yang aku lakukan, Tuhan yang melakukannya di dalam diriku dan lewat aku. Aku bisa, aku mampu karena Tuhan. Seperti ranting anggur, carang anggur yang menempel pada pokok anggurnya. Dia hanya perlu menyedot sari-sari makanan dari pokok anggurnya. Lalu dia berbuah. Ranting tidak punya akar. Ranting tidak punya akar. Begitu ranting dipotong, matilah dia. Ranting itu mengandalkan suplai makanan dari pokok anggurnya. Pokok anggurnya lah yang punya akar, yang mengambil makanan dari dalam tanah. Sama dengan saya dan saudara. Saudara mendapatkan suplai dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika saudara menyadari, saudara percaya dan setiap kali Tuhan, hari ini aku penuh dengan kasih karunia, aku akan mengandalkan kasih karuniaku. Karuniamu sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang pekerja, seorang apapun. Tuhan, aku berlimpah dengan kasih karunia. Karena ada pekerjaan baik yang Tuhan dan sediakan untuk saya dan saudara. Untuk saudara mencapainya dan mengerjakannya. Pekerjaan baik itulah yang kadang-kadang sangat ajaib. Nah ini tidak bisa saudara capai dengan kemampuan sendiri. Karena dengan kemampuan sendiri kita sangat amat terbatas.